Sekarang saya akan mempresentasikan hasil resume dari materi kelompok dengan judul Perbandingan Sistem Kepemilikan Rusun atau Rumah Susun. Kita masuk dalam latar belakang. Kondominium atau rumah susun adalah beberapa istilah yang mengacu pada rumah yang tersusun secara vertikal. Kondominium menurut arti kata berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu con berarti bersama-sama dan dominium berarti pemilikan. Dengan demikian, maka arti kondominium adalah kepemilikan bersama. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa istilah yang dekat dengan pengertian kondominium maupun strata title seperti apartemen dan rumah susun. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama konsep dasar, yang kedua objek dan subjek, yang ketiga persyaratan pembangunan, dan yang keempat pemasaran dan penjualan. Konsep dasar, hak milik satuan rumah susun atau HMSRS merupakan suatu lembaga baru hak kebendaan yang diperkenalkan melalui UU Rumah Susun menurut UU RS. HMSRS ini bersifat perorangan dan terpisah. Konsep dasar yang melandasi HMSRS itu sendiri berpangkal pada teori-teori tentang pemilikan atas suatu benda. Menurut hukum, suatu benda atau bangunan dapat dimiliki oleh seseorang, dua orang, atau bahkan lebih, yang dikenal dengan istilah pemilikan bersama. Objek dan subjek. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun menetapkan rumah susun dapat dibangun di atas tanah: A. Hak milik, B. Hak guna bangunan atau hak pakai atau tanah negara, dan C. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan. Kita masuk dalam persyaratan pembangunan rumah susun. A. Persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, yaitu meliputi status hak atas tanah, izin mendirikan bangunan atau IMB. B. Persyaratan teknis. Persyaratan teknis berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, yaitu meliputi tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi serta intensitas dan arsitektur bangunan, dan keandalan bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. C. Persyaratan ekologis. Persyaratan ekologis berdasarkan pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, yaitu merupakan persyaratan yang memenuhi analisis dampak lingkungan dalam hal pembangunan rumah susun, yaitu mencakup keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan serta dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Selain persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan ekologis, pembangunan rumah susun harus mendapatkan izin bupati atau wali kota tentang rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun. Permohonan izin tersebut diajukan oleh pelaku pembangunan dengan melampirkan persyaratan: A. Sertifikat hak atas tanah, B. Surat keterangan rencana kabupaten atau kota, C. Gambar rencana tampak, D. Gambar rencana arsitektur yang memuat dena, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan vertikal dan horizontal dari rumah susun, E. Gambar rencana struktur beserta perhitungannya, F. Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, dan G. Gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya. Karena kita masuk dalam pemasaran dan penjualan, dalam Undang-Undang Rumah Susun pun memberikan saran untuk melakukan pemasaran yang seperti itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Rumah Susun yang menyatakan bahwa pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun selesai dilaksanakan. Ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait pre-project selling memang belum ada. Oleh karena itu, landasan utama sebagai penentuan hak dan kewajiban para pihak
terletak pada kebebasan berkontrak, sedangkan mekanisme penentuan hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian perikatan jual beli atau PPJB. Berdasarkan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, proses jual beli satuan rumah susun dilakukan sebelum pembangunan selesai. Bisa dilakukan dengan perjanjian perikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris dengan syarat memenuhi kepastian akan A. status kepemilikan tanah, B. kepemilikan IMB, C. ketersediaan sarana dan fasilitas umum, D. keterbangunan paling sedikit 20%, dan E. hal yang diperjanjikan. Kesimpulan, konsep hak milik satuan rumah susun atau HMSRS diperkenalkan sebagai bentuk hak kebendaan yang baru. HMSRS memungkinkan pemilik unit rumah susun memiliki hak perorangan atas unitnya serta hak bersama atas bagian, benda, dan tanah yang tidak terpisahkan dari satuan rumah susun. Selain itu, peraturan perundang-undangan memberikan ketentuan yang mengatur pembangunan rumah susun mulai dari aspek administratif, teknis, hingga ekologis. Misalnya, pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan seperti status hak atas tanah, izin mendirikan bangunan atau IMB, tata bangunan, hingga analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Sekarang kita masuk dalam saran. Saran yang pertama, peningkatan perlindungan hukum bagi pembeli. Yang kedua, konsistensi penegakan administratif. Yang ketiga, pengawasan ketat terhadap pengembang. Dan yang terakhir, pengembangan sistem informasi yang transparan.